Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sudah berdoa, marilah kita berbuat yel-yel. Ayo menyanyi bersama. Yel-yel, Ibu telah membuat sesuatu yel-yel yang bagus dan nanti kalian harus bisa menirukan bersama. Saya akan mengakses untuk siapa hari ini yang bisa masuk. Bicara tim. Saya. Janika. Saya. Sukis. Saya. Anissa. Hadir. Nah, Ibu kan sudah Mas Santi semuanya lengkap ya hari ini. Ya, Bu. Setelah itu saya akan membuat yel-yel untuk kalian. Nanti kalian harus menirukan yel-yel dari saya. Dengan semangat ya. Siap, Bu. Kita memasuki tema pelajaran yaitu puisi. Mari teman-teman semua, anak-anakku yang sayang, mari kita menyanyikan yel-yel untuk mengawali pelajaran kali ini. 1, 2, 3. Ibu mau cek gimana tepuk tangannya? Nanti kita sambil bernyanyi sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kurang semangat. Ya, pinter-pinter. Nanti seperti itu ya. Ayo 1, 2, 3. Hai semua, ayo kita semangat. Semangat untuk belajar, belajar supaya pintar. Ayo kita belajar puisi, biar kita paham isi-isi puisi. Ayo kita belajar puisi, agar kita bisa menjawab soal-soal. Pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang sering kita temui dan dipelajari pada bangku sekolah. Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, ataupun nasihat seseorang. Indonesia mempunyai banyak sastrawan puisi tersohor. Di antaranya adalah Chairil Anwar, W.S. Rendra, Sapardi Djogo Darmono, Taufik Ismail, Gusmus dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang seluk-beluk puisi, mulai dari pengertian atau definisi puisi, unsur, karakteristik, dan sebagainya. Pengertian puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Pengertian puisi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut H.P. Jasin. Puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Sedangkan menurut Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan kata-kata bermakna kiasan atau imajinatif. Karya puisi mengandung nilai estetika tersendiri. Orang yang membuat puisi disebut dengan penyair puisi. Tiap puisi memiliki karakteristik tersendiri di antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri puisi. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun atau lebih ke puisi lama. Yang kelima yaitu puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau yang disebut dengan kata. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan irama. Unsur-unsur puisi. Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Yang pertama,
Struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, majas, kata konkret, tipografi, dan rima. Diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Yang kedua, tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu tersendiri, agar makna pada puisi dapat dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu majas. Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Banyak sekali jenis-jenis Banyak sekali jenis-jenis majas, seperti majas personifikasi, ironi, metafora, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Selanjutnya yaitu imaji atau citraan. Adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, di antaranya citraan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan, atau pergerakan. Rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Beberapa bentuk rima di antaranya yang pertama yaitu onomatope atau tiruan bunyi. Misalkan pren yang mengungkapkan sesuatu yang pecah. 2. Bentuk intern pola bunyi, yaitu aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengulangan kata, yaitu penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Selanjutnya yaitu unsur struktur batin puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Yang pertama, tema atau makna, yaitu unsur ini merupakan makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Yang kedua yaitu nada. Nada adalah sikap penyair terhadap audiensnya yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Yang ketiga yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Dan terakhir yaitu perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain sebagainya. Jenis-jenis puisi. Secara umum puisi terbagi menjadi 3 jenis puisi. Di antaranya adalah puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis pula. Di antaranya adalah pantun, taribun, pantun berkait seloka, pantun kilat, gurindam, syair,
atau mantra. Yang kedua yaitu puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut, yaitu balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, satire, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lainnya yang terdapat dalam puisi lama maupun baru. Demikian pembelajaran singkat tentang dunia kepuisian, mulai dari pengertian puisi dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Semoga bermanfaat. Ya, di sini Ibu telah menjelaskan pengertian maksudnya apa saja tentang puisi ini. Ibu mempunyai puisi, yaitu puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Saya ingin salah satu dari teman kalian maju di sini untuk membacakan puisi ini Sajak Matahari W.S. Rendra. Siapa yang mau maju? Saya Sajak Matahari W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu, wanita miskin, kakimu tenggelam di dalam lumpur. Kamu butuh beras seperempat gantang. Dan di tengah sawah, tuan tanah menanam. 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur dan kepala mereka berkilat memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala. Dunia mereka menjadi bara dan mereka menyala dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Dia menjadi rahmat dan kutukan ya umat manusia. Terima kasih. Iya anak-anak, Ibu punya puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Nanti coba kalian kerjakan, kalian cari temanya, kemudian kalian cari majasnya, dan jangan lupa kalian cari amanatnya. Ini Ibu sudah printkan puisinya, akan Ibu bagikan ke kalian satu persatu. Ya, gimana? Semua sudah kebagian ya? Baik, nanti Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan soal tersebut, dimulai dari sekarang. Silakan. Ya Nana, waktunya sudah habis. Ini sudah 20 menit. Ibu minta sekarang perwakilan dari kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan. Silakan salah satu maju ke depan. Nggak ada yang ingin maju? Baik, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Yanika, silahkan maju ke depan. Nggak usah takut salah, silahkan dicoba dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
puisi Rendra karena menjelaskan bahwa sinar matahari telah bersinar menyinari wanita miskin yang menjadi seorang petani. Kata jejakku menggambarkan seluruh tubuh dari seseorang wanita petani. Jadi di sini saya ingin menyampaikan amanat yang terkandung pada puisi W.S. Rendra Sajak Matahari ini, yaitu amanat tersebut adalah amanatnya untuk para penguasa dan untuk masyarakat luas. Untuk penguasa harus menjadi seorang yang memiliki kedudukan dan kekayaan yang lebih dari yang lain dan tidak sewenang-wenang terhadap rakyat bawah. Bagi masyarakat yang berani melepaskan diri dari orang-orang yang tidak menghargai hak dan tidak harus mengikuti kemauan orang lain. Sekian dari saya, menurut pendapat saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dianika sudah berani maju ke depan memaparkan hasilnya. Kemudian untuk kalian, pasti kalian sudah tahu ya apa itu puisi. Ibu sudah ngasih contohnya ke kalian. Sekarang ibu tanya, siapa yang tahu apa itu puisi? Silakan yang tahu angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Anissa Disma, silakan. Karya sastra seseorang dalam penyampaiannya pesan melalui diksi dan pola tertulis. Ya, baik. Bagus sekali. Nah, kemudian ibu akan tanya ke kalian, apa itu makna dari puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra tadi? Silakan. Siapa yang berani mengacungkan tangan lagi? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Menceritakan kejadian atau peristiwa sekaligus masalah yang sedang marak terjadi di dunia tanpa ada yang menyadarinya. Sudah? Sudah. Bagus. Ya, benar. Jadi, anak-anak, puisi yaitu pikiran atau perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dalam mengonsentrasikan kekuatan bahasa dengan struktur fisik dan struktur hatinya. Nah, ini sudah habis. Cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa belajar di rumah karena minggu depan kita ada ulangan puisi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.